Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai produk kami yaitu sambal sugih. Sambal sugih ini merupakan sambal dengan diinovasikan menggunakan kecombrang. Sambal kecombrang merupakan sambal yang memiliki cita rasa pedas dan mampu membangkitkan selera saat makan. Biasanya, sambal ini dicampur dengan aneka bahan, mulai dari bawang merah, bawang putih, terasi, jeruk limau, hingga minyak kelapa. Rasanya yang pedas dan segar ini membuat jenis sambal kecombrang digemari oleh semua kalangan. Terlebih banyak mahasiswa atau mahasiswi yang jauh dari orang tua dan merindukan masakan orang tuanya. Nah, sehingga kami membuat produk sambal kecombrang ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjadi santapan dengan nasi hangat. Selanjutnya, konsep usaha. Konsep usaha untuk produk kami yaitu sambal sugih yang merupakan bentuk usaha yang akan kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan sosial. Sambal sugih ini akan kami jual dengan sistem pre-order, yaitu pembeli memesan dan membayar produk di awal dengan estimasi waktu yang telah diinfokan, sehingga stok produk tersedia. Sambal sugih ini dikemas dengan botol plastik yang disertai tutup plastik di dalamnya sehingga aman untuk dikirim dan juga terdapat identitas sambal sugih yang nantinya kami lekatkan pada tutup botol bagian luar botol sambal tersebut. Visi dan misi dari sambal sugih. Visi kami yaitu menciptakan produk sambal yang lezat dan berkualitas dengan bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan rasa makanan dengan cita rasa yang unik dan juga khas. Misi kami yaitu menyajikan hidangan sambal dengan cita rasa yang otentik dan memberikan pengalaman makan yang berbeda dan nikmat bagi konsumen. Selanjutnya, business plan. Yang pertama ada what. Apa itu sambal sugih? Sambal sugih itu adalah sambal siap saji yang memiliki cita rasa yang unik karena berbahan dasar dari buah kecombrang. Selanjutnya adalah why. Alasan kami menjual sambal sugih karena sambal sendiri merupakan salah satu makanan yang paling digemari di Indonesia, mulai dari kalangan remaja hingga orang tua. Yang spesial dari sambal kami yaitu kami mengaplikasikan kecombrang sebagai bahan olahan pembuatan sambal yang menjadikan produk kami itu spesial dan juga unik. Selanjutnya adalah who. Siapa saja pembelinya? Produk kami dapat dinikmati hampir dari semua kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Selanjutnya adalah when. Kapan produk kami diproduksi? Kami akan mengolah produk dengan menggunakan sistem pre-order atau pesan dahulu, baik secara online, melalui sosial media maupun offline. Selanjutnya adalah where, di mana sambal sugih sendiri diproduksi. Produk kami ini akan diproduksi di salah satu rumah dari anggota kelompok kami yaitu Rumah Akmal. Yang terakhir adalah how. Bagaimana produk ini dibuat? Cara pembuatannya yang pertama yaitu cuci bersih kecombrang, lalu diiris tipis, kemudian haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Lalu setelah halus, tumis dengan minyak panas. Setelah mulai harum, masukkan penyedap, garam, terasi, dan juga perasan limau. Setelah itu masukkan kecombrang, masak hingga layu, dan matikan kompor. Setelah dingin, kemas rapih dan siap dipasarkan. Selanjutnya yaitu adalah analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengembangkan rencana strategi bisnis. Analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Apa saja kekuatan dari produk bisnis kami? Poin pertama yaitu harga bahan relatif murah. Harga bahan baku yang kami gunakan untuk membuat produk sambal sugih bisa dibilang murah dan cocok untuk kami sebagai mahasiswa yang ingin berbisnis. Kedua, harga yang terjangkau. Produk kami bisa bilang relatif lebih murah dan terjangkau dibandingkan produk-produk sambal yang serupa. Ketiga, dikemas dengan praktis dalam cup plastik. Selain berfungsi sebagai wadah dan pelindung produk, kemasan ini juga mudah dibawa dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan.
Kelemahan dari produk ini adalah umur simpannya yang singkat, karena tidak memakai bahan pengawet sama sekali. Sambal sugi hanya bertahan selama 7 hari bila disimpan pada suhu ruangan. Kemudian ada opportunities atau peluang. Poin yang pertama yaitu sambal banyak digemari masyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukai sambal, mulai dari kalangan muda sampai orang tua. Kedua, pasar online memudahkan promosi. Di zaman ini, pasar online banyak digunakan sebagai alat atau media berdagang karena lebih mudah dan jangkauannya yang luas. Ketiga, masyarakat yang cenderung konsumtif. Masyarakat kita bisa dibilang ingin sesuatu dengan cara yang instan. Maka dari itu, masyarakat lebih cenderung untuk membeli daripada membuatnya sendiri. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman yang dapat ditemui dari bisnis ini, yang pertama kenaikan harga bahan baku. Bila bahan baku di pasaran mengalami kenaikan, maka akan mengancam kestabilan keuangan bisnis ini sendiri. Dan yang kedua, selera konsumen yang berubah. Hal ini merupakan hal yang wajar bila kita berbisnis di bidang makanan, maka dari itu kita akan terus melakukan inovasi. Selanjutnya itu aspek pemasaran. Wilayah pemasaran kita berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ini alamatnya yaitu Jalan IR Haji Juanda nomor 93 Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya sasaran pemasaran yaitu semua kalangan, namun difokuskan ke mahasiswa atau mahasiswi UIN Jakarta. Target pemasarannya sekitaran kampus 1 dan 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan dari pembuatan sambal kecombrang ini. Yang pertama itu ada kecombrang. Lalu yang kedua ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, terasi, penyedap seperti garam, gula, dan lain-lain. Lalu ada minyak kelapa untuk menggoreng, ada jeruk limau, dan tambahan yaitu ikan jambal. Lanjut ke cara pembuatannya. Yang pertama itu cuci bersih semua bahan-bahan. Lalu yang kedua, iris bunga kecombrang sampai halus lalu sisihkan. Lalu yang ketiga, di tempat yang berbeda kita haluskan seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai. Lalu selanjutnya itu garang terasi sampai harum. Di garang itu kayak dibakar di api sampai dia keluar wanginya. Lalu selanjutnya itu kita nyalakan kompor. Setelah menyalakan kompor, kita masukin minyak, tunggu sampai minyaknya panas, kita masukkan bumbu halus. Habis itu tumis hingga mengeluarkan aroma yang wangi, lalu masukkan terasi. Kita aduk lagi, kita tumis lagi. Selanjutnya kita masukkan kecombrang dan penyedap. Kita masak sampai matang, lalu masukkan perasan jeruk limau, matikan kompor, lalu sajikan. Lalu yang selanjutnya itu ada manfaat dari sambal kecombrang. Sambal kecombrang ini memiliki banyak manfaat selain dari bahan-bahan yang tentunya sehat dan tanpa pengawet. Yang pertama itu ada mencegah kerusakan sel tubuh. Lalu yang kedua ada mencegah kanker. Ketiga mencegah peradangan. Lalu yang keempat mencegah naiknya kadar asam urat. Dan yang kelima menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu apa aja sih kandungan-kandungan gizi yang terdapat dalam kecombrang ini? Jadi di dalam 100 gram kecombrang itu mengandung 34 kalori dan beragam nutrisi. Seperti ada 7 gram karbohidrat, 3 gram serat, 1 gram protein, dan 1 gram lemak. Lalu cuma itu aja, ada pula berbagai zat gizi mikro seperti kalsium, zat besi, kalium, fosfor, vitamin B, dan senyawa bersifat antioksidan yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah rencana keuangan. Pada modal awal yang diperlukan untuk membuat sambal combrang adalah Rp100.000. Setiap anggota dikenakan Rp20.000.
Adapun bahan baku yaitu cabai Rp15.000, tomat Rp10.000, ikan asin jambal 2 bungkus Rp10.000, bawang merah dan bawang putih Rp10.000, terasi Rp5.000, combrang Rp5.000, garam gula dan penyedap Rp9.000, minyak Rp9.000. Adapun kemasannya yaitu botol plastik isi 25 seharga Rp13.000 dan stiker Rp10.000. Selanjutnya adalah harga jual dan keuntungan. Modal dari per 1 botol sambal combrang yaitu Rp10.000, harga jual per 1 botol sambal combrang yaitu Rp13.000, dan keuntungan dari per 1 botol sambal combrang yaitu Rp3.000. Baik, selanjutnya adalah packaging. Packaging yang akan kami gunakan untuk sambal combrang adalah wadah cup plastik yang aman digunakan. Selain itu, kami juga menambahkan logo stiker sambal sugih untuk menarik minat konsumen dalam membeli produk kami.